surah An-Nisa madaniyatun wa ayatuha sittun wa sab'una wa mi'ah. Surah An-Nisa itu masuk dalam kategori surah madaniyah. Jadi artinya surah madaniyah itu ini surah diturunkannya di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Ada lagi surah Makkiyah. Kalau Makkiyah itu artinya surah yang diturunkan di kota Mekah. Nabi saat itu belum hijrah. Hanya dua tuh. Ada yang namanya surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Atau ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Nah, jadi kalau kita ingin benar-benar paham tuh Bapak Saudara, ya itu nanti gampangnya kalau surah atau ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang memang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau ayat-ayatnya turun setelah Nabi hijrah itu namanya ayatnya Madaniyah atau surahnya surah Madaniyah. Nah, ini surah An-Nisa yang akan kita baca itu termasuk Madaniyah. Karena diturunkannya Nabi sudah hijrah. Jadi Nabi sudah ada di kota Madinah. Ayatnya jumlahnya ada 176. Ya, ada 176 surah. Ya, ada 176 ayat. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Itu satu ayat. Jadi ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Jadi ya ayyuhan nas ay ahla Makkah, wahai segenap manusia. Jadi yang dimaksud ya ayyuhan nas itu ahli Makkah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya orang-orang Madinah. Ya kalau orang-orang Makkah enggak dibilang ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang di Makkah itu enggak semuanya beriman. Ya makanya diambil ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Jadi penduduk Makkah saat itu dihitung. Ittaqu rabbakum. Artinya bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Ya takwa. Takwa dalam arti apa, imtasilu awamirahu wajtanibu nawahiyahu. Jadi laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Makanya takwa ini penting, bahkan itu menjadi rukun dalam khutbah. Ya, ketika khatib menyampaikan khutbahnya di hari Jumat, itu mesti khatib menyampaikan wasiat bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat buat diri saya dan juga buat para hadirin ya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu artinya apa? Imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Itu begitu. Makanya di ayat yang pertama ini dari surah An-Nisa, Allah bilang begitu, wahai segenap manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Artinya bertakwa ay iqabahu, takut akan siksanya Allah.
Tuh, jadi artinya kita disuruh takut. Jangan sampai ya kita berani. Ya, makanya kita disuruh takwa. Takwa itu dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya, berarti otomatis kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bi antuti'uhu, bahwasanya kamu taat. Ya, jadi kita disuruh taat kepada Allah. Itu namanya kita takwa kepada Allah. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah itu, Tuhan kamu itu adalah yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Siapa? Adam. Tuh, jadi min nafsi wahidah di sini maksudnya Adam. Jadi ini kita semuanya asalnya dari satu, yaitu dari ayah kita, bapak kita yang bernama Nabi Allah Adam alaihissalam. Tuh, makanya bilang allazi khalaqakum min nafsi wahidah. Jadi Allah telah menciptakan kamu, menciptakan kita nih manusia dari satu jenis, satu ya bapak, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa khalaqa, kemudian Allah ciptakan minha, dari nafsi wahidah, dari Nabi Adam berarti, zaujaha, pasangannya, istrinya, Hawa, yaitu ibunda Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam itu ya kemudian Allah ciptakanlah Hawa. Makanya Hawa itu Bapak Saudara diciptakan ya dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya, dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya, jadi pada saat itu Nabi Adam lagi tidur. Nabi Adam lagi tidur, kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, diambil, kemudian diciptakanlah yang namanya ya Siti Hawa. Nabi Adam bangun, kaget dia. Dia lihat ada pendamping, seorang perempuan. Lalu pada saat dia mau mendekat, dilarang sama malaikat. Disuruh ya nikah dulu, harus diberikan maharnya dulu. Nabi Adam nanya saat itu, kira-kira maharnya apa? Ya, lalu dijawab, maharnya adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Jadi disuruh baca selawat. Satu riwayat ada yang bilang baca selawatnya 3 kali. Ya, jadi baca selawatnya berapa kali? 3 kali. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang bilang sallallahu ala Muhammad. Ya. Satu riwayat lagi bilang 17 kali baca selawatnya. Ya, jadi membaca selawatnya 17 kali. Itu adalah mahar yang Nabi Adam berikan kepada Siti Hawa pada saat menikah. Menikahnya di mana? Di dalam surga. Ya, jadi menikahnya di dalam surga. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini ya yang memang ya dijelaskan di dalam ya Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah telah ciptakan dari Nabi Adam itu, dari nafsi wahidah itu istrinya, yaitu Siti Hawa. Bil maddi, dibaca panjang, Hawa. Ya, begitu. Diciptakannya dari apa? Min dol'in, dari tulang rusuk. Min adla'ihil yusra, dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya, jadi dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Wabassa, dan akhirnya Allah mengembang biakkan farraqa wa nasara. Jadi basta itu artinya Allah mengembang biakkan dari Nabi Adam dengan Siti Hawa, akhirnya berkembang biak sehingga manusia banyak seperti ini. Itu awalnya 2 doang. Dan itu ya mulai manusia berkembang biak
setelah Nabi Adam dengan Siti Hawa keluar dari sorga. Ya, setelah keluar dari sorga. Pada saat lagi dalam sorga, Siti Hawa enggak melahirkan. Padahal kan lama tinggal di dalam sorga. Berhubungan biasa. Suami istri Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi ya Allah tidak berikan keturunan di situ. Nah setelah ya Siti Hawa dengan Nabi Adam yaitu dikeluarkan dari sorga tinggal di bumi, nah baru di situ dia berkembang biak, melahirkan juga kembar-kembar terus. Ya kemudian saudara sama saudara masih boleh menikah, ya akhirnya menikah. Saudara ini nanti kembarannya menikah dengan saudara yang ini kembarannya, laki perempuan dikepang jadinya. Nah seperti itu. Jadi zaman Nabi Allah Adam dulu saudara sama saudara boleh nikah. Ya, saudara sama saudara boleh apa? Boleh nikah. Gitu. Nah kalau sekarang boleh enggak? Kagak boleh. Ya, kenapa? Dulu boleh. Karena dulu belum ada manusia. Ya, belum ada manusia. Jadi saudara sama saudara boleh menikah. Misal kembaran, ini kembaran. Ya, itu nanti disilang saudara sama saudara menikah. Yang laki perempuan, yang perempuan dengan laki. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang yang namanya di zaman kita ini syariat Nabi Muhammad nggak boleh. Ada yang namanya mahram. Artinya mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Ya, jadi nggak boleh menikah. Jadi kalau ada orang saudara sama saudara menikah, berarti orang itu lahirnya salah. Mestinya zaman Nabi Adam dulu. Ya begitu. Saudara sama saudara nikah, kagak boleh. Haram hukumnya. Nah kalau di zaman Nabi Adam dulu boleh. Alasannya apa? Karena dulu belum ada manusia. Ya, tapi kalau sekarang orang udah banyak. Makanya saudara sama saudara nggak boleh menikah. Ada mahram, ada ajnabi namanya. Kalau mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikahi. Kalau ajnabi orang lain. Kalau kita punya wudu tuh sama mahram kagak batal. Kalau sama ajnabi itu batal. Makanya kita sama istri kita itu orang lain. Iya kan? Bukan saudara. Ya, makanya batal. Begitu kalau bersentuhan batal kita sama istri kita. Karena sebelum menikah dia orang lain. Ya. Bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan ibu kita. Nah, begitu. Ya, kalau yang saudara kita mahram namanya. Muhrim sama mahram beda. Gitu. Kalau muhrim orang yang lagi ihram. Kalau mahram itu saudara. Ya, ibu kita mahram. Adik kita yang perempuan, kakak kita perempuan mahram. Encang-encing kita yang perempuan tuh mahram. Enggak boleh kita nikah. Ya. Sepupu boleh. Ya. Kalau sepupu udah termasuk beda ya. Udah lain. Gitu. Cuma masih dekat banget, masih satu kakek. Tapi dia udah batal. Sehingga boleh menikah. Ya sepupu. Itu boleh. Jadi ada mahram, ada muhrim ya. Beda. Kalau mahram itu maharuman nikahuha. Yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim orang yang lagi ihram. Ya, isim fa'il. Orang yang lagi ihram tuh kita pakai yang ihram tuh. Ketika lagi bikin umrah atau bikin haji itu namanya muhrim. Gitu. Kadang-kadang kita salah ngomong. Saya sama dia muhrim, bukan muhrim, mahram. Begitu. Mahram namanya. Ya, jadi kalau mau mahram nggak boleh nikah. Karena dia nggak batal hududnya. Saudara berarti masih sedarah daging. Ya, itu begitu. Nah, kalau istri kita tuh bukan ya mahram, orang lain dia ajnabi. Makanya boleh nikahi. Mertua namanya mahram juga udah. Masa anaknya dinikahin, mertuanya dinikahin juga, ente tego banget. Begitu, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sehingga kita nggak batal sama mertua. Ya. Misalnya nih sama ibu mertua, kita lagi mau sholat Jumat, ketemu sama ibu mertua, cium tangan. Jangan bilang maaf bu, sudah punya wudu. Nah, salah berarti dia. Gitu. Kata mertuanya, lu kagak ngaji lo, gitu ntar.
Iya, boleh cium tangan nggak apa-apa. Iya, sebab mertua kita mahram gitu. Makanya nggak ada bekas mertua, nggak ada. Kalau bekas mini ada. Kalau bekas mertua nggak ada. Itu bekas mertua gua nggak ada. Sampai kapanpun dia mertua kita. Ya, itu seperti itu. Nggak boleh kita bilang bekas mertua. Sama bekas guru, nggak ada bekas guru. Iya, kasihan banget. Itu bekas guru gua dulu. Jangan. Ya, guru selamanya guru kita. Walaupun dia sudah tidak mengajar lagi. Ya, tetap itu guru saya. Jangan bilang itu dulu bekas guru saya. Jangan. Ya. Mertua juga nggak ada bekasnya. Kalau istri ada, mantan istri saya ada. Ya, mungkin karena udah dicerai. Sekarang dia udah nikah lagi sama yang lain. Suaminya udah nikah lagi sama yang lain. Tapi sama mertua tetap. Karena anaknya tetap jadi cucunya tuh, iya kan? Nah, begitu. Jadi kita tetap ada hubungan musyawarah. Harus baik terus, harus baik. Jadi orang tua sama mertua sama. Kita disuruh selalu ihsan, melakukan kebaikan. Ya, jadi kita harus hormati. Ya, makanya kalau kita ya melakukan kebaikan kepada orang tua, sama mertua juga sama, jangan dibeda-bedain. Nah, seperti itu. Jangan kita baik sama bininya doang, ya. Ya, nah anaknya ya ini kan punya orang tua. Nah, begitu. Jadi orang tuanya harus kita kasih kebaikan juga, seperti itu. Nah, jadi awalnya itu Nabi Adam dengan Siti Hawa doang berdua, Bapak, Saudara. Tapi akhirnya Allah bilang wabatsa minhuma. Allah mengembangbiakkan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Rijalan kasiron wanisa'a. Banyak. Ada yang jenis kelamin laki-laki, ada yang jenis kelamin perempuan. Itu namanya rijalan kasiro wanisa'a. Makanya di kita syariat Nabi Muhammad menikah itu dianjurkan. Hukumnya sunnah. An-nikahu sunnati. Faman rogiba an sunnati palaisa minni. Jadi nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa-siapa yang tidak suka dengan sunnahku, palaisa minni, maka dia tidak masuk dalam golongan saya. Tuh begitu. Makanya kita dianjurkan untuk nikah. Nikah bukan wajib, bukan. Asalnya sunnah. Asalnya sunnah. Jadi kita disuruh untuk menikah. Makanya ada satu hadis, ya ma'saros sabab manis tato amin kumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu begitu. Wahai para pemuda-pemuda, kalau kamu udah mampu, udah punya kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istri, silahkan menikah. Tuh, jadi menikah itu ahsanu lil farj, bisa lebih ya menjaga kehormatan kita. Mata bisa terjaga dari pandangan-pandangan yang kagak benar. Ya. Kemudian kehormatan kita insya Allah akan terpelihara. Itu begitu dengan menikah. Makanya orang menikah itu ibadah, dapat pahala. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi orang kalau udah menikah itu nanti ganjaran pahalanya juga beda. Di ibadah itu beda. Ada orang sholat belum menikah dengan orang sholat yang udah menikah, itu pahalanya beda. 1 rakaat orang yang udah menikah itu sama dengan 70 rakaat bagi orang yang belum menikah. Oh, Masya Allah, besar banget pahalanya. Ya, itu orang yang udah menikah begitu. Makanya dianjurkan seperti itu. Seandainya kita nih ya terpengaruh pandangan mata kita kadang-kadang ya bisa membuat ya nanti kita ingin berbuat macam-macam. Nah itu kalau kita udah menikah insya Allah lebih aman, lebih terjaga. Kenapa? Karena ya kata Nabi, kalau seandainya ada seseorang melihat perempuan, dilihat dia cantik, dia lebih segalanya, itu cuma godaan aja, rayuan dari setan. Sebenarnya di rumah dia udah punya, dan itu lebih cantik lagi dan lebih aman lagi. Tuh begitu. Jadi kalau seandainya
dia ngelihat ada perempuan-perempuan cantik terpengaruh, nggak usah diikutin, pulang aja, di rumah udah ada. Nah, pulang aja, pulang. Ya, di rumah udah ada. Semuanya sama. Ya, sama semuanya. Yang dimiliki sama orang yang kita lihat di jalanan, ya, yang kelihatannya itu lebih, sebenarnya enggak, itu hanya pandangan rayuan setan aja. Ya, itu begitu. Ya, sebenarnya di rumah udah ada. Makanya kata Nabi, pulang aja dah, pulang. Nah, begitu. Ya, ini ajaran agama, Masya Allah, begitu indahnya. Ya. Nah, ini makanya wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi Allah mengembangbiakkan dari asalnya Nabi Adam dengan Siti Hawa menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. Sehingga umat Nabi Muhammad sekarang bangga tuh. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, menikah, ya, kemudian nanti punya anak, terus berkembang dan saya bangga kalau nanti di hari kiamat umat saya paling banyak. Tuh, jadi Nabi Muhammad bangga kalau umatnya banyak. Makanya dulu orang-orang tua kita anaknya berapa? 10, berapa? 12. Begitu ya. Dulu orang tua kita. Tapi mampu orang tua kita itu, Masya Allah, hebat. Anaknya 12, 10. Tapi Alhamdulillah berkah semuanya. Sekarang kita, ya Allah, baru punya anak 2 aja udah repot banget. Betul nggak? Iya, punya anak 2 kayaknya repot banget dah. Orang-orang tua kita punya anak 12 biasa aja. Ya, itu seperti itu. Itu kehebatan orang tua kita, Masya Allah. Ya. Dan Nabi memang bangga kalau ya umatnya itu banyak. Ya, Nabi Muhammad begitu bangga. Ya, itu seperti itu. Ya, makanya kita kalau bisa punya anak banyak dah. Nah, begitu. Cuma kadang-kadang suaminya pengen punya anak, bininya bilang jangan ada banyak, banyak. Nah, begitu. Ya, 1 aja dah, 2 aja. Nah, begitu. Jadi memang situasi dan kondisinya beda. Ya. Situasi dan kondisi udah beda. Ya, mungkin begitu cara berpikirnya, mungkin bisa dikatakan bagaimana, wallahu alam. Yang jelas, ya orang tua kita tetap, ya itu lebih berkah hidupnya. Ya mereka. Ya, sekarang kita ya kadang-kadang ya punya pekerjaan, gaji kadang-kadang ya kerja sebulan, gaji sehari habis. Kadang-kadang begitu. Tapi orang tua kita dulu nggak ada gajinya, tapi berkah terus tiap hari. Banyakkan orang tua kita duitnya. Padahal kalau ditanya nggak punya gaji dia. Kalau sekarang kan rata-rata orang pada punya gaji ya. Pasti punya gaji. Cuma gaji sebulan dipakai sehari habis. Nah begitu. Ya, Masya Allah. Itu keberkahan orang tua kita, Masya Allah. Ya, begitu. Ya, sehingga anak-anaknya tuh ya kelihatan semuanya tuh. Berkah semuanya hidupnya. Nah, kita harus mencontoh terus orang-orang tua kita seperti itu. Wattaqullahallazi tasaaluna, dan bertakwalah kamu kepada Allah, allazi tasaaluna, yang kamu itu saling meminta. Ya, kita ini selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah karena kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi, di dalam lafaz tasaaluna idghamu taifil asli fis sini, itu diidghamkan pada asal dalam sinnya, tasaaluna. Nah, begitu. Wa fi qira'atin bitahfif bihazfiha ay tasaaluna bihi, artinya fima bainakum, di antara kamu. Haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din, ya di mana sebagian kamu berkata kepada sebagian yang lain, as'aluka billahi wa unsiduka billah, saya memohon kepada engkau, saya meminta kepada engkau ya Allah. Wattaqul arham, dan juga kita disuruh takut jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Tuh, jadi kita ini kan asalnya saudara semuanya. Nah, makanya kita setelah banyak saudara, nah itu jangan lupa wal arham. Artinya wal arham itu takutlah kamu jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Ya, karena kita satu rahim nih. Artinya satu kandungan,
saudara semuanya. Asalnya bapak kita satu, Nabi Adam dengan ya Siti Hawa. Nah, setelah itu kita disuruh jaga silaturahim. Itu namanya tasa'aluna bihi wal arham. Jangan sampai putus silaturahim, kekeluargaan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita, apapun alasannya. Pokoknya namanya kekeluargaan nggak boleh sampai putus. Ya ini begitu. Ya yang dijelaskan oleh Allah. Tasa'aluna bihi wal arham. Jadi setelah kita ya tadinya satu, ya dari keturunan yang satu kemudian berkembang banyak. Nah, jangan lupa bertakwa kepada Allah dan jangan sampai memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan dan kekeluargaan. Tuh. Ini yang dimaksud wal arham begitu. Dan ini juga udah dicontohin sama orang tua kita. Dulu orang tua kita yang namanya lebaran, anak-anaknya diajak semuanya. Ya kan? Diajak ke rumah encangnya, ke rumah encingnya, rumah saudara-saudaranya diajak. Nah, kalau sekarang udah beda. Punya acara masing-masing. Ya, di lebaran tuh ya ayahnya mau lebaran, ibunya mau lebaran, anaknya punya acara. Ya, mau diajak nggak mau. Kadang-kadang begitu. Ya, sehingga akhirnya silaturahimnya itu putus entar. Nah, ini jangan kita. Ya Allah udah bilang wal arham, jaga jangan sampai putus hubungan kekeluargaan. Makanya kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, falyasir rahimah, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Ini kita nih ngaji begini namanya silaturahim nih. Ya, insya Allah ya menjalin tali silaturahim. Seminggu sekali kita bisa ketemu. Kalau nggak begini nih kadang-kadang kita sebulan bisa nggak ketemu. Betul nggak? Iya, sebulan kadang-kadang nggak ketemu. Tapi dengan adanya majelis ilmu kita bisa ketemu seminggu. Walaupun kagak pakai mushafah juga begini udah silaturahim juga ya. Ya kita assalamualaikum, waalaikumsalam, udah silaturahim udah. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Itu silaturahim. Silaturahim itu namanya. Ya. Jadi Masya Allah. Ini silaturahim ini harus dijaga, dipelihara benar. Tadi saya sampaikan tuh. Dalam ya alasan apapun juga. Yang namanya silaturahim nggak boleh putus. Ustaz abisnya dia ini sih begini. Nggak boleh. Ya. Abisnya begini. Nggak boleh. Pokoknya alasan apapun juga nggak boleh diputusin. Udah, ya kita harus jaga tali silaturahim kita. Tuh begitu. Ini Allah yang bilang. Ya, jadi tasa'aluna bihi wal arham. Jadi kita memang satu asalnya, satu keturunan. Nah, dari Nabi Adam dengan Siti Hawa baru berkembang. Nah, kemudian manusia banyak. Nah, kata Allah, satu bertakwa, dua jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Nah itu yang dimaksud wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arham. Wa fi qiraatin dalam satu qiraat bil jari. Ya, ada yang bacanya wal arhami begitu. Ada qiraat yang baca begitu. Wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arhami. Ada yang baca begitu. Tapi kalau kita bacanya wal arhama, wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arhama. Atfan ala domiri, kalau yang baca wal arhami itu diatapkan kepada domir, kan bihi tadi. Ya, jadi bihi wal arhami lagi dibacanya begitu. Wa kanu yatanasyaduna birrahimi, dan mereka itu saling meminta untuk memperkuat tali silaturahim, kekeluargaan. Ada saudara dengan saudara, ada sahabat dengan sahabat, teman dengan teman. Itu semuanya harus dijalin silaturahim dengan sebaik-baiknya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kana alaikum raqiba, adalah Allah itu
Ya, Raqiba selalu melindungi dan mengawasi. Hafizon menjaga li a'malikum bagi amal kamu. Pamujazikum maka Allah nanti akan membalas kamu biha dengan amalan-amalan yang kamu kerjakan. Tuh, jadi Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan balas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya amal itu baik, insya Allah ya nanti ya Allah balas dengan kebaikan. Kalau amal kita jelek, ya resikonya, sanksinya kita pun yang akan menerima sendiri, yaitu kejelekan juga, dapat siksaan dan azab. Nah begitu. Makanya kita disuruh muhasabah terus, introspeksi. Sebelum nanti kita dimuhasabah, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk evaluasi dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi diperintahkan kita ini untuk mengevaluasi diri kita sebelum nanti kita dievaluasi oleh orang lain, apalagi oleh Allah. Nah, seperti itu. Di dalam kitab-kitab tasawuf diajarin tuh. Minimal katanya kalau mau tidur, kita sebelum tuh ya tidur, ketika kita ya sudah ya mulai ya merebahkan badan kita ke tempat tidur kita. Nah, kita berpikir tuh, merenung. Tadi habis bangun tidur saya ngapain? Terus pagi-pagi sampai siang, sampai hari ini apa yang telah saya kerjakan? Kata Nabi, kalau kita sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, kita bilang alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan aturan syara, cepat istighfar. Astaghfirullahalazim, mohon ampun nama Allah, sehingga mudah-mudahan besok harinya jangan sampai diulang kembali. Itu namanya kita udah muhasabah, introspeksi. Setiap hari itu begitu kita. Nah, kalau kita udah biasa introspeksi diri, mudah-mudahan nanti ketika Allah mau evaluasi kita, kita mau dihisab, insya Allah udah aman. Karena kita udah selalu mengintrospeksi diri kita sendiri. Tuh, jadi kalau seandainya mulai bangun tidur, kita ngapain nih habis bangun tidur? Oh, ternyata alhamdulillah kita nggak kesiangan sholat subuhnya. Ya bisa kita tahajud, kita bisa sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh kita masih bisa baca Quran, bisa baca wirdul latif, bisa ngaji. Ya, kemudian kita di pagi hari masih bisa sholat duha. Nah, berarti itu amalan yang baik. Kita bilang alhamdulillah. Tapi kalau kita ya lagi merenung, tadi pagi ya Allah bangun kesiangan. Tuh, kalau udah bangun kesiangan udah istighfar dah. Jam berapa bangun? Jam 5:30. Ya, wah kesiangan udah. Ya itu istighfar. Kemudian sholat duha enggak. Ya, ngapain tadi pagi? Mancing ya. Dari pagi pulang sampai sore. Nah, begitu. Ya Allah, ini banyak hal-hal yang saya kagak lakukan, kebaikan-kebaikan. Istighfar mohon ampun. Tuh begitu. Jadi kita disuruh muhasabah, introspeksi. Ya. Orang yang udah introspeksi, insya Allah, ya kalau ada kesalahannya cepat diperbaiki. Dan kita harus melihat diri kita, jangan orang lain yang dilihat. Gitu. Ini kadang-kadang kita suka memperhatikan orang lain mulu. Tuh orang lain begini. Orang mulu yang diceritain begini. Nah kita dah, sekarang kita lihat diri kita bagaimana. Ya, jadi kita lebih bagus ya benar-benar mengevaluasi diri kita, jangan orang lain. Sebab kan ada pepatah tuh. Ya, artinya gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di tempat yang jauh. Ya, nampak enggak? Nampak, kelihatan. Jadi kalau kesalahan orang, Bapak Saudara, biasanya walaupun kecil banget kita bisa lihat. Tapi kesalahan kita gede, kita nggak lihat. Kadang-kadang begitu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita tuh bisa ngelihat kesalahan kita. Orang yang bisa melihat kesalahan itu bagus. Ya, mudah-mudahan kita Allah tutupin untuk melihat kesalahan orang lain. Ya, kita jangan ngurusin kesalahan orang lain karena keaiban kita aja udah banyak banget. Nah, begitu. Kita nih kalau nggak ditutupin keaiban kita, malu kita keluar.
Ini kita begini kayak orang bener aja pada. Iya kan? Iya ya, sebenarnya kita banyak banget dosa. Tuh, kita banyak dosa. Cuma Allah tutupin dosa dan kesalahan kita. Kalau nggak ditutupin, malu kita ke rumah, ya keluar rumah. Itu namanya Allah Sattar. Allah Zat yang menutupi kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita nggak boleh ya menyalahkan orang terus. Dia sih begitu, dia sih begitu. Jangan dia mulu, saya kapan? Nah begitu. Jadi kita ayo koreksi diri. Orang yang ngaku dia punya salah belum tentu salah. Ya, saya banyak banget salah nih. Belum tentu kita salah, tapi kita tawadu. Ya, jangan bilang saya alhamdulillah nih udah seminggu nggak pernah salah. Wah, ilah hebat bener. Ya. Jangan begitu. Jadi kita lebih bagus mengakui kita banyak salah dan dosa. Sehingga kita nanti sering beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Tuh yang dikatakan innallaha kana alaikum raqiba. Jadi Allah senantiasa memantau kita di mana saja. Dipantau kita, amalan kita Allah akan balas. Ya, jadi Allah itu enggak melihat hambanya ada yang jauh, ada yang dekat, enggak ada, sama semuanya. Kalau kita kan melihatnya, oh ini jauh no, oh ini dekat. Kalau Allah enggak ada yang jauh, enggak ada yang dekat, sama semuanya. Pandangan Allah kepada makhluknya enggak ada yang jauh, semuanya dekat, Bapak Saudara. Kalau kita beda. Ada yang kita lihat dekat, ada yang jauh, bahkan ada yang enggak kelihatan. Itu siapa tuh ya? Jauh banget, gelap lagi. Nah begitu. Allah enggak begitu. Jadi apapun yang kita kerjakan jelas Allah tahu. Ya itu. Jadi enggak ada yang tersamar sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan begini Bapak. Semut hitam kecil jalan di batu yang hitam licin. Enggak ada lampu, gelap. Allah tahu. Ya, itu begitu. Jadi Masya Allah ini yang dikatakan innallaha kana alaikum raqiba tuh begitu. Jadi Allah itu maha mengawasi kamu semuanya. Memantau kamu semuanya. Sehingga dulu ada cerita begini Bapak Saudara. Ada seorang kiai sedang mau menguji bagaimana tingkat keimanan santrinya. Santrinya dikumpulin. Para santri sini. Ini saya kasih pisau sama 1 ekor ayam. Kemudian kamu pergi cari tempat di mana ya nggak ada yang tahu. Silakan kamu potong dan sembelih ini ayam. Nanti baru laporan lagi ke saya. Pada pergi dah tuh. Laporan semuanya. Ya santri nih, kiai, alhamdulillah saya udah potong. Saya bersembunyi di satu tempat nggak ada yang lihat sehingga saya potong. Ya semuanya begitu. Ada satu santrinya yang belum berani motong ayam tadi. Kata santrinya, kiai, saya kemana aja ternyata nggak tersembunyi, saya diawasi terus, dipantau terus, sehingga saya nggak bisa menyembelih ini ayam karena saya merasa dipantau terus. Sama siapa? Sama Allah katanya. Sehingga akhirnya dia nggak potong tuh ayam. Yang lain udah motong, cuma satu santri. Kemudian apa kata kiainya? Ternyata dari sekian banyak santri yang lulus cuma satu. Itu yang kagak motong ayam. Karena ya dia nggak bisa menemukan tempat yang tidak ada dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Makanya kita jangan bilang begini, nih kita sendiri nih nggak ada yang tahu ini. Jangan begitu. Ya. Kalau kita lagi berdua, nih kita berdua dong nih nggak ada yang tahu ya. Ya, salah. Bukan kita berdua doang, ada pihak yang ketiga. Siapa? Allah. Kalau kita lagi bertiga, nih nggak ada yang tahu nih. Kita doang nih bertiga nih, diam-diam ya. Ya, yang satu bilang, yang imannya kuat. Oh salah, kita bukan bertiga. Ada pihak yang keempat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Sehingga dia nggak berani berbuat dosa maksiat. Di mana aja ada yang mengawasi. Nah itu raqibah, maksudnya Allah yang maha mengawasi. Ya, makanya nggak boleh kita walaupun berdua, ya ini kita berdua doang nih, nggak ada yang tahu nih. Silakan nih kita bagi berdua dah nih. Nah, ada pihak yang kedua, ada pihak yang ketiga.
ada pihak yang keempat. Kalau kita berempat, ada pihak yang kelima, Allah. Kalau kita berlima, ada pihak yang keenam, Allah. Ini penanaman tauhid yang harus mantap dalam diri kita. Sehingga kita nggak berani berbuat macam-macam. Ya, karena ayatnya jelas nih. Ya, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kamu. Ai hafizun li a'malikum, itu menjaga, memelihara amal kamu. Pamujazikum, maka Allah akan membalas kamu biha dengan amalan-amalan yang kamu kerjakan. Ai lam yazal muttasifan bizalika. Artinya Allah senantiasa punya sifat begitu, mengawasi ya kepada hamba-hambanya di mana saja. Wa nazala, dan turun fi yatimin, ya tentang anak yatim. Tolaba min walihi, yang anak yatim itu minta dari walinya. Malahu, itu hartanya. Pamana'ahu, lalu dia mencegahnya. Ini udah lain lagi ceritanya. Jadi kalau tadi itu ya ayat yang pertama terkait tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Allah. Jadi asalnya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu kemudian berkembang biaklah manusia sehingga sampai saat ini ya manusia begitu banyak. Ya, itu seperti itu Bapak Saudara. Nah, sekarang lain lagi pembahasannya. Allah berfirman, wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim as-sighara, yaitu yang masih kecil, al-ula la abalahum, yang mereka itu tidak memiliki ayah. Jadi anak yatim itu artinya anak yang masih kecil ditinggal ya mati oleh orang tuanya. Itu namanya anak yatim. Syaratnya sigor. Artinya sigor itu anak itu belum dewasa, belum baligh. Gitu. Kalau udah dewasa, udah bukan yatim lagi. Sebab kalau dikata yatim juga, saya yatim piatu saya. Ya, saya ayah saya udah nggak ada, ibu saya udah nggak ada, berarti saya yatim piatu. Cuma ada batasannya. Yang disebut yatim itu adalah as-sighar. Ya, jadi waktu kecil dia ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, itu disebut dengan yatim. Ini yang dianjurkan sama Rasulullah, kita disuruh menyayangi anak yatim. Wamsahu ru'usal yatim, suruh usap kepala anak yatim. Itu artinya kinayah. Usap kepala anak yatim artinya kita disuruh memberikan kasih sayang, santun, sayang sama anak-anak yatim. Bukan berarti imsah ru'sal yatim, setiap ada anak yatim palanya kita usap-usap. Ya, ada anak yatim palanya diusap, ada anak yatim palanya diusap. Lah kesian. Ya, ini makna yang terkandung di sini, artinya kita disuruh memiliki belas kasih sayang kepada anak yatim. Tuh, tandanya begitu. Kita usap kepalanya. Itu kalau kita memberikan sesuatu buat anak yatim, nanti kebaikannya sebanyak ya rambutnya yang ada di kepala. Itu kebaikan. Kalau rambutnya banyak banget tuh, ya kita dikasih kebaikan sebanyak itu. Kalau yang kagak punya rambut gimana? Ya artinya ini juga kinayah. Gitu. Jadi rata-rata umumnya kan rambutnya banyak. Nah, begitulah kebaikan yang Allah berikan. Ya, makanya kita nggak boleh berkhianat kepada anak yatim. Nah, ini ada ayat ya dulu itu ada orang yang dikasih amanah, ya dia disuruh menjaga harta anak yatim. Ketika mau diminta hartanya tidak diberikan. Nah, makanya turun nih ayat. Wa atul yatama, berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, yaitu harta mereka, iza balagu, apabila mereka sudah mencapai dewasa. Jadi pada saat ditinggal sama orang tuanya, ternyata orang tuanya banyak hartanya. Sehingga warisan kembali kepada anak. Nah, ini karena anak masih kecil, kan dia nggak bisa mengatur hartanya ini. Kebetulan dipegang sama walinya. Nah, walinya itu siapa aja dari saudara bapaknya. Nah, ketika anak ini dewasa, maka walinya yang udah diberikan kepercayaan harus memberikan sepenuhnya
kepada anak yatim tersebut. Enggak boleh diambil. Kalau diambil berarti dia berkhianat. Sama aja dia memakan ya harta anak yatim itu seperti yakulun naro fi butunihim. Sama seperti makan api di dalam perutnya. Itu seperti itu. Ya, jadi makanya Allah bilang wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa, dan jangan kamu tukar sesuatu yang haram. Khabis artinya al haram, bit-thayyibi dengan yang baik, ail halal dengan yang halal. Ai ta'khuzuhu, kamu ambilnya tuh harta anak yatim, badalahu sebagai gantinya, kama tab'aluna sebagaimana kamu melakukannya, min ahzil jayyid, yaitu kamu mengambil yang baik ya, min balil yatimi dari harta anak yatim, wajah lirrati, dan kamu jadikan yang rendah, min malikikum dari harta kamu, makanahu yaitu di kedudukannya, di tempatnya. Itu seperti itu. Makanya Bapak Saudara, ya itu orang kalau yang suka menjaga, memelihara, memberikan perhatian secara khusus kepada anak yatim, itu pahalanya besar. Sehingga ya dengan besarnya ya pahala yang Allah berikan, dijanjikan sama Nabi seperti 2 jari dekatnya sama Nabi nanti di dalam sorga. Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi bilang begitu. Saya dan orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim nanti di sorga seperti begini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Kan deket tuh. Nah begitulah seumpamanya Nabi ya dengan orang yang suka memperhatikan anak-anak yatim. Itu begitu. Makanya alhamdulillah kalau di masyarakat kita punya kepedulian kepada anak-anak yatim, itu masya Allah ganjarannya besar sekali. Tapi jangan sekali-kali mengatasnamakan anak yatim, tapi itu uang kita yang makan. Nauzubillah min dzalik. Misalnya yayasan yatim piatu. Ya. Ternyata yatimnya masih susah-susah juga. Yang kaya yang punya yayasan. Ya, nah ini bahaya, hati-hati. Gitu. Sebab kan biasa kita kalau minta dana buat anak yatim paling gampang. Ya, minta dana buat anak yatim itu paling gampang. Ya, buat apa? Buat anak yatim. Oh iya. Buat apa? Buat anak yatim. Iya. Paling gampang. Nah kalau kita minta dana buat anak yatim, ya berikan buat anak yatim. Jangan sampai cuma namanya doang anak yatim, tapi nggak diberikan. Ya, itu begitu. Makanya itu orang-orang tua kita paling takut tuh mengatasnamakan yayasan anak yatim, paling takut. Kan jarang. Ya. Tapi sekarang banyak menjamur di mana aja ada. Nah, seperti itu. Kalau di amanah bagus. Ya. Kalau di amanah bagus. Ana wakafilul yatim kahaitani fil jannah. Ya itu alhamdulillah. Tapi kalau dia khianat, nah itu innama yakuluna fi butunihim naro, sama aja dimakan api neraka di perutnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti ini terkait dengan yatim. Ayat ini menerangkan begitu. Ya, jadi hati-hati. Jangan kamu ambil yang haram dengan yang halal. Ya, jadi begitu. Anak yatim hartanya ya kalau kita ambil haram berarti kita makan yang haram. Lebih bagus kita makan harta kita sendiri yang memang benar-benar itu halal. Nah, kalau untuk anak yatim hartanya kita ambil kita makan itu haram hukumnya. Nah, seperti itu. Ya, ini yang dikatakan ya wala ta'kulu amwalahum, jangan kamu makan harta mereka madmumatan ila amwalikum, yang kamu tanggung ya kemudian dikumpulkan nyampur dengan harta kamu. Innahu sesungguhnya ay aklaha, makan harta anak yatim, kana huban, itu merupakan huban. Huban itu artinya zanban, dosa. Jadi makan harta anak yatim itu hukumnya dosa kabiro, dosanya besar. Artinya kabiro ada azima, itu dosanya besar. Jadi orang yang makan harta anak yatim, kata Allah huban kabiro, berarti dia udah makan ya sama aja ya, melakukan dosa yang sangat besar. Nauzubillah min
min zalik. Nah, sekarang sampai sini dulu kali Bapak Saudara. Nanti baru walamma nazalat dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.